Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar Fadilah Abdalif Bashar dengan NIM 231524002 dari kelas 2A D4 Teknik Informatika. Di sini saya akan mendemonstrasikan program yang telah saya buat, yaitu web server, serta menjelaskan secara singkat fitur kode programnya. Kita mulai dari program main, di mana di sini diawali dengan mendaftarkan sebuah handler untuk sebuah sinyal, di mana dia akan menghandle sebuah interrupt, khususnya sebuah keyboard interrupt, di mana di sini saya gunakan untuk menangani Ctrl plus C yang digunakan untuk menghentikan sebuah web server secara aman. Implementasinya adalah sebagai berikut, di mana ketika server sedang berjalan lalu dihentikan dengan Ctrl plus C, maka dia akan membersihkan resource terlebih dahulu sebelum menghentikan programnya. Langsung kita demonstrasikan saja. Misalkan server sedang berjalan seperti ini, dan kita masukkan Ctrl plus C, maka dia akan berhenti dengan memberikan pesan server di shutdown. Lalu berikutnya adalah inisialisasi server, yang dimana ini berisi logika program untuk membuat soket, lalu mengatur opsi soket, juga mengatur IP address beserta portnya, lalu melakukan bin pada soket yang telah dibuat, serta mendengarkan port yang telah ditentukan. Setelah itu berikutnya akan dibuat sebuah proses pull, di mana proses pull ini digunakan untuk membuat child process atau melakukan forking di awal sebanyak jumlah yang telah ditentukan, di mana sehingga pada awal program itu sudah ada beberapa child process yang siap menangani klien secara simultan, di mana jika dibandingkan dengan membuat proses atau melakukan for setiap ada klien baru, yang dimana membutuhkan waktu untuk membuat dan menghapus kembali proses tersebut, maka implementasi proses pull ini lebih efisien karena memiliki lebih sedikit overhead dibandingkan harus membuat proses dan menghapusnya kembali. Nah, lalu berikutnya di mana child process setelah di fork ini akan menjalankan prosedur worker process, yang dimana ini berisi logika program untuk menerima klien dan juga menghandle klien tersebut. Yang dimana handle klien ini berisi logika program seperti menyimpan HTTP request dari klien ke dalam variable buffer, yang dimana akan dijadikan parameter untuk parsing HTTP request, yang dimana hasil dari parsing tersebut akan digunakan sebagai parameter untuk prosedur handle request, yang akan menghasilkan sebuah respons berdasarkan request yang diberikan oleh pengguna. Lalu respons tersebut akan dikirim ke klien kembali. Oke, saya mulai dengan penjelasan parse request terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan struktur data seperti ini, di mana ada struct bernama HTTP request yang terdiri dari atribut method untuk menyimpan metode requestnya, lalu metode path, maksudnya atribut path, lalu atribut query parameter, lalu atribut untuk menyimpan header, atribut untuk menyimpan body juga. Dan ini atribut untuk menyimpan versi protokol. Untuk implementasinya seperti ini, akan diparsing satu-satu seperti parsing request lainnya dulu, lalu melakukan parsing parameternya, lalu parsing headernya, dan juga parsing bodinya. Langsung kita demonstrasikan saja. Nah, kita coba mengirimkan HTTP request melalui browser seperti ini. Nah, sini dapat terlihat hasil parsing dari HTTP request tersebut, seperti metodenya get, path-nya root, dan protokolnya HTTP versi 1.1 dan seterusnya. Nah, lalu kita kembali lagi ke sini. Hasil dari parsing tersebut kan disimpan pada struktur data yang tadi ini. Nah, dia akan digunakan sebagai parameter handler request untuk generate respons berdasarkan requestnya.
di mana prosedur handle request ini akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, seperti memvalidasi dulu apakah version HTTP yang digunakan oleh klien itu didukung oleh server ini atau tidak. Jika tidak, maka akan dikembalikan status code 400 dengan pesan bad request. Tapi jika ternyata mendukung, maka akan dilakukan pengecekan apakah metodenya get atau post atau head, atau jika tidak dikenali akan mengembalikan status code 405 dengan pesan method not allowed. Pertama saya akan menjelaskan jika metodenya adalah get. Di sini akan ditangani dengan cara seperti ini. Pertama, path-nya apa? Yang dimana get ini kan untuk meminta sebuah file dari server. Ya. Pertama, dia akan melakukan pengecekan dulu terhadap HTTP request-nya apakah support encoding gzip atau tidak. Jika support, dia akan melakukan kompresi gzip pada file yang akan dikirim nanti. Nah, sebelumnya akan ada prosedur read file terlebih dahulu yang dimana di sini digunakan untuk membaca file dari server seperti ini, yang dimana hasilnya disimpan dalam bentuk unsigned char agar bisa dianggap sebagai data binary. Setelah itu jika support encoding gzip, maka akan dilakukan kompresi gzip seperti ini sebelum dikirim kepada klien untuk mengurangi ukuran dari sebuah file, yang dimana ini berguna untuk mengoptimalkan bandwidth satu jaringan yang digunakan. Oh ya, sebelum itu terdapat pengecekan tipe file terlebih dahulu. Maksudnya seperti ini, misalkan file yang diminta adalah berakhiran ekstensi seperti HTML, maka konten type-nya akan diisi dengan teks HTML dan seterusnya. Tapi jika tidak dikenali, akan diberikan application octet stream. Langsung kita demonstrasikan saja penggunaan HTTP get-nya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, di sini terlihat bahwa responnya seperti ini ya, dengan status code 200 yang artinya berhasil dengan content type text. Ini CSS nya berarti HTML di sini, dengan content type text HTML karena kita tadi request HTML, dan konten yang 304 dan konten encodingnya gzip. Dan di sini kontennya tidak terlihat dengan jelas karena dikompresi sehingga ditampilkan sebagai data binary. Kita coba request untuk data yang lain, misalkan file text, maka akan tampil sebagai teks. Jika kita menampilkan gambar, maka akan tampil sebagai gambar. Dan jika kita meminta file dengan format yang tidak diketahui, misalkan seperti ini, maka file akan langsung di-download tanpa ditampilkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode post. Dimana jika metodenya post, maka server akan melakukan pencatatan dari data yang dikirim oleh user ke dalam sebuah file log, yaitu post log. Dan setelah data dikirim dan dicatat dengan aman dan berhasil, maka server akan mengembalikan respons untuk memberitahu bahwa metode post telah berhasil. Kita langsung saja demonstrasikan. Misalkan seperti ini, username, email ini, test post method. Nah, kirim. Maka dapat dilihat di sini metodenya post dengan data yang terlihat pada body parameternya. Sebelumnya ini berhasil ya, tadi 200. Oke, artinya berhasil. Dan data tersimpan dalam file log di sini. Nah, tadi ini data yang kita kirim tersimpan dalam file log. Lalu berikutnya
Oh ya, saya ingin demonstrasikan terlebih dahulu jika file yang diminta itu tidak ada pada fetch server. Misalkan file ini tidak ada .html. Nah, maka akan menampilkan 404 not found. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai metode head, yang dimana metode ini hanya meminta headernya saja tanpa body atau kontennya. Implementasinya seperti ini. Kita langsung demonstrasi saja. Nah, terlihat sini berhasil. Dengan sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa curl strip ini digunakan untuk melakukan HTTP request dengan metode head, di mana di sini terlihat bahwa kita berhasil, bahwa servernya mengembalikan header filenya saja tanpa body. Oke, sekian dari saya. Mungkin sudah cukup penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.